Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar penerapan dinamika rotasi pada sistem katrol. Semoga kalian masih semangat ya, walaupun belajarnya masih via online. Sebelum kita masuk ke materi, kita ingat-ingat dulu yuk rumus dari momen inersia beberapa benda tegar. Karena materi yang akan kita pelajari itu mengenai sistem katrol, maka biasanya momen inersia yang digunakan adalah momen inersia untuk bentuk katrol, yaitu bentuk silinder pejal. Nilainya berapa? Bisa kita lihat di tabel. Nilai momen inersia untuk silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Di kelas 10 dulu kita sudah belajar bahwa benda yang bergerak translasi itu kita menggunakan hukum 2 Newton ya, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Benda yang bergerak rotasi juga memakai konsep hukum Newton yang sama, tetapi besarannya menggunakan besaran-besaran rotasi. Sehingga hukum 2 Newton untuk benda yang bergerak rotasi atau bergerak melingkar menggunakan rumus sigma tau sama dengan I kali alfa. Pada gerak translasi atau gerak lurus yang menyebabkan suatu benda itu bergerak disebut gaya. Nah, pada gerak rotasi yang menyebabkan suatu benda bergerak rotasi itu adalah torsi. Sehingga rumus sigma F-nya itu analog dengan sigma tau. Dan pada gerak translasi, derajat kelembaman itu dilambangkan dengan massa ya. Semakin besar massa, maka dia akan semakin susah digerakkan. Nah, massa ini analog dengan momen inersia pada gerak rotasi. Karena pada gerak rotasi, derajat kelembamannya disebut momen inersia. Semakin besar momen inersianya, maka suatu benda itu akan lebih sulit untuk berotasi. Dan yang terakhir, gaya pada gerak translasi akan menyebabkan benda tersebut mengalami percepatan. Tapi pada gerak rotasi, torsilah yang menyebabkan suatu benda itu berotasi atau memiliki percepatan sudut. Sehingga di sini A itu analog dengan alfa. Kedua rumus ini memiliki konsep yang sama, hanya besaran-besarannya saja yang berbeda. Untuk gerak translasi menggunakan besaran pada gerak lurus, pada gerak rotasi menggunakan besaran pada gerak rotasi. Dengan I adalah momen inersia dan alfa itu percepatan sudut, tau itu torsi, dan R adalah jarak titik ke poros. Nah, alfanya bisa diganti dengan A per R. Kenapa ya? Karena ada hubungan antara gerak translasi dan rotasi. Kita ingat-ingat lagi yuk. Pada gerak translasi, keadaan atau posisi itu lambangnya S. Nah, pada gerak rotasi disebut posisi sudut atau theta. Hubungannya S sama dengan theta kali R. Pada gerak translasi, kecepatan itu lambangnya V, pada gerak rotasi disebut kecepatan sudut atau omega. Hubungannya adalah V sama dengan omega R. Dan pada gerak translasi, percepatan itu lambangnya A pada gerak rotasi. Percepatan sudut lambangnya alfa. Hubungannya adalah A sama dengan alfa per R. Sehingga alfanya bisa diganti menjadi A per R. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya. Di sini ada sebuah katrol pejal atau silinder pejal homogen digantung pada sumbunya seperti pada gambar. Pada tepi roda dililitkan tali, kemudian ujung tali itu ditarik dengan gaya F vertikal ke bawah. Jika massa dari silinder pejal tersebut adalah M dan jari-jari dari silindernya adalah R, maka tentukan percepatan tali tersebut. Nah, di sini berarti katrolnya bergerak rotasi. Kita gunakan rumus hukum 2 Newton tadi untuk gerak rotasi, yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa torsi atau momen gaya itu rumusnya gaya dikali lengan gaya. Nah, di sini gaya yang menyebabkan katrol tersebut berputar adalah gaya F. Dan lengan gayanya adalah jari-jari dari katrol tersebut atau R. Sehingga rumus torsinya atau sigma tau-nya adalah F dikali R.
Karena katrolnya itu berbentuk silinder pejal, maka momen inersianya bernilai setengah mr kuadrat. Dan alfanya kita ubah menjadi A per R karena kita mau mencari nilai A-nya. Nah, R-nya bisa dicoret ya. Jadi R-nya tinggal 1, kemudian R yang di ruas kiri dan di ruas kanan juga bisa dicoret. Jadi R-nya semuanya habis. Jadi kita dapatkan rumusnya tinggal F sama dengan setengah kali massa katrol dikali A. Sehingga A-nya sama dengan 2F dibagi massa katrol. Oke, contoh soal berikutnya itu mirip dengan contoh soal yang tadi ya. Bedanya yang tadi talinya diberi gaya, kalau yang ini talinya diberi beban M kecil. Kita diminta untuk mencari percepatan sistem dan gaya tegangan tali katrol tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan tentunya adalah menggambar gaya-gayanya terlebih dahulu secara lengkap, yaitu gaya berat M kali G dan gaya tegangan tali T. Setelah kita menggambar gaya-gayanya, kita lihat ya satu persatu. Pertama, kita tinjau dari bebannya dulu. Beban tersebut akan bergerak translasi ke bawah, sehingga kita menggunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Gaya berat bernilai positif karena searah dengan arah gerakan, dan gaya tegangan tali bernilai negatif karena berlawanan arah dengan arah gerakan. Sehingga rumusnya menjadi Mg min T sama dengan M kali A, dan T sama dengan Mg min Ma. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Selanjutnya kita meninjau katrolnya ya. Katrol bergerak rotasi sehingga kita menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, gaya yang menyebabkan rotasi itu adalah gaya tegangan tali T dan lengan gayanya adalah R. Sehingga sigma tau-nya sama dengan T kali R. Momen inersia untuk katrol pejal, yaitu berbentuk silinder pejal, adalah setengah mr kuadrat dan alfanya diganti dengan A per R seperti contoh yang sebelumnya tadi. R-nya bisa dicoret sehingga R-nya habis semua. Rumusnya tinggal T sama dengan setengah M massa katrol dikali A. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Ingat ya perbedaan M kecil dan M besar. Kalau M kecil itu massa beban, kalau M besar itu massa katrol. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita gabungkan ya menjadi T sama dengan T. Atau Mg min Ma sama dengan setengah M besar dikali A. Maka kalau kalian bolak-balik rumusnya, maka akan kalian peroleh persamaan A, yaitu Mg dibagi M ditambah setengah M besar. Atau bisa juga ditulis menjadi seperti ini. Untuk mencari rumus tegangan talinya, kita tinggal masukkan persamaan A-nya tadi ke dalam persamaan T. Ya. Sehingga hasilnya adalah ini. Soal berikut ini sama dengan soal sebelumnya, cuman soal ini ada angka-angkanya ya. Jadi diketahui sebuah silinder pejal berjari-jari 15 cm dan bermassa 2 kg. Silinder pejal tersebut dijadikan katrol ya pada sebuah sumur seperti gambar. Batang yang dijadikan poros memiliki permukaan licin sempurna. Seutas tali yang massanya dapat diabaikan digulung pada silinder tersebut. Kemudian sebuah ember bermassa 1 kg diikatkan pada ujung tali. Tentukan percepatan ember saat jatuh ke dalam sumur. Jadi ember ini kita anggap sebagai bebannya ya, M kecilnya. Massa silindernya M besarnya. Jadi ini. Massa katrol M besar 2 kg, jari-jari katrol R 15 cm diubah dulu menjadi meter, 0,15 meter, maaf salah ketik. Kemudian momen inersia silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat. Massa ember atau M kecilnya adalah 1 kg. Ditanyakan A. Kita tinjau satu persatu seperti yang tadi ya. Kita tinjau bebannya dulu atau bendanya atau embernya dulu ya. Karena bergerak lurus, maka kita gunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Dengan Mg-nya bernilai positif karena searah dengan arah gerak.
dan T-nya bernilai negatif karena berlawanan dengan arah gerak. Sehingga kita peroleh persamaan 1 adalah ini. Kemudian kita tinjau katrolnya yang bergerak rotasi ya. Kita gunakan hukum 2 Newton untuk rotasi, sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, gaya yang menyebabkan rotasi adalah gaya tegangan tali T, sehingga torsinya adalah T kali R. Terus momen inersianya setengah mr kuadrat dan alfanya diganti A per R. R-nya bisa dicoret semua, tinggal persamaan 2 kita peroleh T sama dengan setengah MA. Kita gabungkan persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu tegangan tali sama dengan tegangan tali. Sehingga kita peroleh nilai persamaan A-nya adalah 2mg per 2m ditambah m besar atau massa katrolnya. Kita masukkan angka-angka yang diketahui tadi, kemudian kita peroleh di sini percepatan embernya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Contoh soal berikutnya, kalau ada dua benda ya, masing-masing bermassa M1 dan M2, dihubungkan dengan katrol per joule bermassa M. Jika M1 lebih besar dari M2 dan percepatan gravitasi sama dengan G, kita diminta menentukan percepatan sistem dari sistem katrol ini. Kalau di kelas 10 dulu, itu massa katrolnya diabaikan ya, dan katrolnya licin. Nah, sekali ini katrolnya itu massanya tidak diabaikan, dia bermassa M. Maka rumusnya pun akan berbeda dengan dulu di kelas 10. Artinya katrolnya ini nanti akan bergerak rotasi atau berputar. Karena massa benda 1 lebih besar daripada benda 2, maka katrolnya nanti akan berputar ke kanan. Dan benda M1 bergerak ke bawah, benda M2 bergerak ke atas. Sekarang kita tinjau satu persatu ya, mulai dari benda pertama dulu. Benda pertama bergerak translasi ya, arahnya ke bawah. Sehingga W1-nya bernilai positif dan T1-nya bernilai negatif. Persamaan pertama kita dapatkan adalah ini. Selanjutnya kita tinjau benda kedua. Benda kedua juga bergerak translasi ke atas, sehingga T2-nya yang positif dan W2-nya yang negatif. Kita peroleh persamaan kedua adalah ini. Selanjutnya kita lihat katrol ya. Pada katrol itu yang menyebabkan katrol tersebut berputar adalah gaya tegangan tali 1 dan gaya tegangan tali 2. Nah, di sini gaya tegangan tali 1 bernilai positif karena searah dengan arah gerak. Dan T2-nya negatif karena berlawanan arah dengan arah gerak rotasinya. Karena bergerak rotasi, maka pada katrol kita gunakan rumus sigma tau sama dengan I kali A. Dengan sigma tau-nya adalah gaya yang menyebabkan rotasi dikali dengan gayanya. Gaya yang menyebabkan rotasi tadi adalah T1 dikurang T2 dikali R. R-nya dicoret semua sehingga persamaannya tinggal T1 dikurang T2 sama dengan setengah kali massa katrol dikali A. Ini adalah persamaan yang ketiga. Kita sudah memperoleh T1 dan kita sudah memperoleh T2. Tinggal kita substitusikan ke persamaan ketiga. Hasilnya menjadi ini ya. Yang memiliki komponen A kita jadikan satu ruas, dan yang memiliki komponen G kita jadiin satu ruas. Kemudian dari situ kita bisa memperoleh nilai A-nya atau persamaan A-nya, yaitu ini. Karena kita sudah memperoleh persamaan A, maka untuk mencari tegangan tali T1 dan T2-nya, kita tinggal masukkan persamaan A ke persamaan T1 atau ke persamaan T2. Semoga penjelasan Ibu bisa kalian pahami ya. Nah, untuk melihat pemahaman kalian, coba kalian kerjakan sendiri soal latihan berikut ini. Tetap semangat and keep the spirit high.